ya, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang al-qiyam, bahwasanya rukun yang ketiga adalah berdiri, ya, maka kita masuk ke rukun yang ketiga adalah takbiratul ihrami, ya. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram, ya. Penamaan takbiratul ihram ini filosofinya takbir ya Pak ya, Allahu Akbar. Kemudian kata ihram itu berasal dari kata haram, ya. Haram itu ya berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya seperti apa? Ketika bapak-bapak mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya kegiatan-kegiatan di luar sholat itu diharamkan untuk dilakukan. Sebelum sholat yang tadinya makan halal, yang tadinya minum halal, ngobrol sama teman halal, tapi ketika sudah takbiratul ihram, maka bapak haramkan diri bapak untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, itulah kenapa namanya takbiratul ihram, gitu ya Pak ya. Fayata'ayyanu, maka wajib alal qadiri, bagi yang mampu, binutqi biha, untuk mengucapkan takbiratul ihram tersebut, bi ayyakula, sekiranya berkata Allahu Akbar. Nah, yang mampu mengucapkan Allahu Akbar harus diucapkan Allahu Akbar. Fala yasihu, maka tidak sah. Misalnya bapak mau improvisasi gitu kan, Ar-Rahmanu Akbar, oh diganti, Allahnya diganti pakai Al-Asmaul Husna yang lainnya, gitu kan. Ar-Rahimu Akbar atau apa, Al-Maliku Akbar, meskipun sama merujuknya kepada Allah gitu kan, ini tetap tidak diperkenankan ya Pak ya. Juga wala yasihu fiha taqdimul khobar alal mubtada, tidak boleh mendahulukan khobar atas mubtada. Nah, ini kalau kajian nahwu ya Pak ya. Jadi Allahu Akbar, Allahnya ini mubtada, akbarnya ini khobar, atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia pernah kita belajar DM Pak, diterangkan menerangkan, ya. Masih ingat Pak belajar bahasa Indonesia diterangkan menerangkan. Toko baju, nah, yang diterangkan mana Pak? Yang diterangkan toko baju, antara kata toko baju, yang diterangkan mana? Tokonya, nah, bajunya menerangkan, nah gitu. Jadi Allahu Akbar, Allahnya itu diterangkan, ya, akbarnya itu yang menerangkan. Nah itu nggak boleh dibalik. Nanti jangan Akbar Allah, gitu ya, itu nggak boleh. Jadi ya sudah, saklek wajib harus baca Allahu Akbar. Buat siapa? Buat yang mampu mengucapkannya, gitu ya, nggak boleh diganti-ganti, gitu ya. Kaqaulihi, seperti perkataannya Akbaru Allah, gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, wa man ajaza, siapa yang tidak mampu anin nutqi biha, untuk mengucapkan takbiratul ihram bil arabiyah, pakai bahasa Arab. Allah Akbar kan bahasa Arab ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nanti ada suatu kondisi atau ada orang yang ternyata nggak mampu mengucap pakai bahasa Arab, imma karena memang baru masuk Islam, atau karena mungkin dakwah belum sampai ke dia hanya tahu bahwasanya oh sholat wajib, kemudian dia tahu ada takbiratul ihram, tapi nggak tahu gimana cara mengucapnya, maka bagaimana cara takbiratul ihramnya sebagai simbol dia masuk sholat? Di sini dijelaskan tarjama anha bi ayyi lugotin sya'a. Nah, ini mungkin agak aneh ya Pak ya. Sudah kelihatan Pak ya? Nah, biar Bapak tahu sekalian baca bahasa Arabnya ya Pak ya. Nah, jadi yang kita baca Pak, teks apa ya? Teks aslinya ini Pak, yang atas ya. Ini Fathul Qoribnya nih Pak. Yang mungkin punya kitabnya ini nih. Yang wasalisu ini Fathul Qoribnya. Nah, yang bawah, nah, ini syarahnya. Ini karena memang saya ini kitab Baijuri ya Pak, syarahnya Fathul Qorib. Jadi yang bawah ini syarahnya Pak. Ya. Nih, jadi satu baris kadang syarahnya bisa 2 lembar Pak, ya, 2 lembar atau 2 halaman. Nah, ya, waman ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu aninut tibiha, untuk mengucapkan takbiratul ihram bil arabiyah. Jadi kalau ada kondisi di mana ternyata orang tidak bisa mengucap pakai lafaz bahasa Arab Allahu Akbar, maka ternyata dibolehkan ya Pak ya, dibolehkan untuk ngapain? Tarjama anha bi ayyi lugotin sya'a,
boleh menerjemahkan lafaz Allahu Akbar dengan bahasa apapun. Nah, tapi ini jangan main-main ya Pak ya. Ini buat yang tidak mampu. Buat yang tidak mampu, jangan karena misalnya tahu hukum ini kemudian udah ganti Allah Akbarnya pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Nah, ini salah ya Pak ya. Jadi ini untuk yang tidak mampu. Kenapa sampai ulama membuat apa ya standar atau penjelasan seperti ini? Karena kembali ketika ulama mulai menstimbat hukum, menentukan hukum, mengambil intisari hukum, beliau mengambil standar yang paling minimal dengan standar yang paling maksimal. Supaya kita luwes dalam berpikir, supaya kita akhirnya luwes dalam menyikapi sesuatu. Jadi ulama tidak meninggalkan hal yang paling ringan, karena boleh jadi ada orang-orang yang ternyata afwan, level keimanannya mungkin tidak seperti kebanyakan orang. Ya, jadi ketika ngukur orang itu Pak, jadi ketika ngelihat orang itu lihatlah pakai standar minimal. Jadi kalau ngelihat orang lain lihat pakai standar minimal. Dia masih mau ke masjid, alhamdulillah. Meskipun mungkin sholatnya masih agak salah dan sebagainya, sudah pakai standar minimal. Alhamdulillah masih ke masjid. Misalnya dia nggak ke masjid, kemudian sholatnya dulu, alhamdulillah masih sholat. Standar minimal. Supaya apa Pak? Ya, supaya hati itu nggak gampang suzon sama orang. Sebaliknya kalau melihat diri sendiri, lihat pakai standar maksimal, jangan dibalik. Ya, melihat orang standarnya maksimal, kamu nggak jemaah, kamu nggak ini nggak ini, gitu ya. Betul, jemaah itu misalnya ada yang bilang fardu ain dan sebagainya, bentuknya ajakan ya, bentuknya ajakan. Memang nanti ada riwayat Rasul ingin membakar dan sebagainya, itu memang betul. Tapi kemudian ternyata ada riwayat-riwayat lain yang nanti membahasnya itu ya Pak ya. Jadi ketika misalnya ada seseorang melakukan tindakan yang mungkin tidak kita senangi atau mungkin melakukan hal-hal yang lainnya dan sebagainya, maka lihatlah orang lain dengan standar minimal selama dia masih melakukan kebaikan, masih melakukan hal yang wajib, tidak bermaksiat, alhamdulillah. Baru kalau melihat ke diri sendiri, lihatlah pakai standar maksimal. Gitu ya Pak ya. Jadi buat orang-orang yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram ya dengan bahasa Arab, maka boleh mengganti dengan bahasa lain. Di sini bakal dijelaskan ya. Ai sawaun kanat farisiyah. Ini karena pengarangnya belum kenal Indonesia. Mungkin kalau tahu Indonesia ditulis au kanat Indonesia. Baik itu pakai bahasa Persia, Al-Baririyah, au ghairihima. Illam takun lughatun nawi. Bahkan sekalipun bahasa yang dipakai adalah bukan bahasa si pengucapnya. Ini saya orang Indonesia, tapi kemudian saya nggak bisa takbiratul ihram, tapi kemudian saya ngucap takbiratul ihramnya pakai bahasa Inggris, itu juga dibenarkan. Jadi apa ya? Tapi dengan catatan buat yang tidak mampu, gitu ya. Ini nanti juga jangan dibilang cuma masa nggak bisa sih Ustaz, cuman Allahu Akbar. Kita nggak tahu keadaan orang, ya. Kita nggak tahu keadaan orang, gitu ya Pak ya. Jadi selama memang masih ada standar hukumnya, ya sudah. Ini bentuk dari keluasan ulama memandang umatnya, gitu ya Pak ya. Ini terkait tentang takbiratul ihram. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar. Tidak berpaling ke zikir yang lain meskipun pakai bahasa Arab. Jadi udah, kalau Allah Akbar nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang lainnya. Nggak usah diganti pakai bentuk zikir yang lainnya. Dia. Wajibu dan wajib qarnun niyati membersamai atau bareng niat bitakbiri dengan takbir. Yang seperti saya ulang-ulang gitu ya Pak ya. Jadi latihan Pak. Ya, bahkan nih ini madzhab Syafi'i Pak. Yang bilang yang masyhur mungkin boleh talafut bin niyah ya Pak ya, boleh melafatkan niat. Bahkan di sini dijelaskan wajibu, wajib ya, kornuniyah, membarengkan niat dengan takbir. Artinya tetap niatnya di hati kan Pak ya. Jadi ketika Bapak Allahu Akbar sambil dalam hati usolli fardhu zuhri, nggak perlu susunannya kayak usolli fardhu zuhri ya, intinya meniatkan saya niat sholat zuhur sudah selesai, saya niat sholat subuh sudah selesai, ya Pak ya. Itu jadi wajibu qarnuniyati bitakbiri ya,
Wa amma Nawawi, adapun Imam Nawawi, maksudnya membarengkan niat dengan takbir itu seperti apa sih? Apakah harus bareng benar-benar? Jadi ketika antar lafaz Allahu Akbar, A-nya di lafaz Allah sampai akbar sampai terakhir huruf ro-nya itu di dalamnya mengandung niat kita. Jadi bareng, benar-benar bareng. Jadi benar-benar gini, nggak ada yang saling mendahului. Ya. Apakah seperti ini, gitu kan? Ini kan nanti sulit ya Pak ya. Ya, jadi harus benar-benar bareng. Jadi kalau Bapak misalnya kecepatan niat dikit atau kecepatan takbir dikit, nah itu nggak sah. Nah, apakah seperti itu? Maka di sini Imam Nawawi menjelaskan, Imam Nawawi adalah salah satu mujtahid, ya, salah satu ulama besar di mazhab Syafi'i, gitu ya. Fakhtarul iktifa, maka memilih cukup bil muqarana urfiyah yang disebut bareng secara umum. Ya, yang saya sering logikakan, saya jalan bareng dengan istri saya, itu kan nggak harus berdampingan benar-benar kayak gini ya Pak ya. Yang penting satu waktu, yang penting ya misalnya istrinya ketinggalan dikit kan masih tetap dibilang bareng, itu maksudnya. Jadi dalam pandangan Imam Nawawi yang disebut bareng tuh nggak harus kayak gini Pak. Ini kan ya apa ya, takaluf atau harus ya, akan sangat menyulitkan sekali buat kita yang baru belajar niat dalam hati supaya bareng, itu akan sulit sekali kayak gini. Jadi ya, maka boleh bareng dalam bentuk umumnya seperti apa? Bihaisu sekiranya yu'addu urfan, dianggap umum, dianggap kebiasaan, annahu bahwasanya dia mustahdirun, menghadirkan niat di dalam hatinya li sholati, untuk sholat. Jadi misalnya ternyata usolli fardu zuhri, roknya zuhur itu nyambung ke Allahu Akbar. Nah itu berarti apanya dulu? Berarti kan niatnya dulu kan? Tapi masih nempel dikit. Nah itu masih dibilang bareng. Nah, atau Allahu Akbar, roknya di Allahu Akbar, intinya nggak harus bareng kayak gini, gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini kita mesti latihan gitu ya. Jadi Allahu Akbar, ya, usolli farzuri gitu ya. Cuman memang karena memang yang seperti kita jelaskan pekan-pekan sebelumnya, karena memang sedari kecil kita di SD atau di MI dan sebagainya diajarin niatnya secara lengkap ya Pak ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman, kan adaan makmuman lillahi ta'ala, ya kan? Nah itu kan nanti kalau dimasukin ke hati, kemudian lafaz Allahu Akbarnya sempit, kan susah ngebarenginnya kan? Gitu. Padahal dalam niat sholat yang seperti kita jelaskan sebelumnya, cukup mentakyin, menentukan fardunya sama jenis sholatnya. Jadi cukup usolli fardu zuhri, cukup. Kalau Bapak misalnya berposisi sebagai makmum, tinggal tambahkan kata makmumnya. Dan juga formatnya, redaksinya nggak harus kayak gitu, nggak harus usolli fardhu zuhri makmuman. Yang penting Bapak menghadirkan dalam diri kalau Bapak niat sholat zuhur sebagai makmum. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sebagainya, itu sah. Itu ya Pak ya. Warabi'u, nah yang keempat, yang asbab ya, ini kita pakai slide gitu kan, supaya kita tahu perbedaan terkait tentang membaca Al-Fatihah, terutama ketika jadi makmum, ya Pak ya, atau hukum baca Al-Fatihah itu sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Memang yang kita pelajari ini madhab Syafi'i ya Pak ya, fikih ala madhab Syafi'i, tapi kemudian supaya kita jelaskan juga ada pandangan-pandangan lain. Dan kembali, jangan selalu nanti pertanyaan gini, yang paling benar mana? Karena kalau bahasanya yang paling benar berarti nanti ada yang salah. Betul, memang gini Pak. Kebenaran itu cuma satu ya Pak ya. Tidak ada namanya kebenaran ya ta'adat ya. Ada tuh banyak gitu kan. Kebenaran cuma satu. Tapi ini di sudut pandang mata Allah. Gitu ya Pak ya. Nah, contoh kasus gini, yang paling masyhur adalah ketika zaman Rasul. Ini Rasul masih hidup. Jadi Rasul ngumpul para sahabat. Ini para sahabat ini mau pergi hijrah, istilahnya mau pergi keluar. Kemudian Rasul bilang kayak gini, kalian jangan sholat asar kecuali di suku Quraizoh. Kalian jangan sholat asar kecuali di suku Quraizoh. Apa yang Bapak pahami dari ini? Atau simpelnya gini deh, ini saya misalnya maaf berpesan ke bapak-bapak yang di Masjid Jamal Kausar, Bapak misalnya mau keluar, mau pergi, kemudian saya bilang, Pak,
jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Apa yang Bapak pahami? Kalau saya ngucap ini, jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Apa pemahaman Bapak-Bapak sekalian? Berarti apa? Sholat asarnya di mana? Di Jakarta ya, sholat asar di Jakarta. Meskipun keluar waktu. Ayo, meskipun keluar waktu. Misalnya sampai Jakarta ya ternyata maghrib. Ayo Pak, gimana? Bahasanya gini ya, teksnya lihat Pak. Jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Gimana pemahaman Bapak? Berarti jangan sholat asar kecuali sudah nyampe Jakarta. Meskipun sampai asarnya udah keluar waktu, gitu kan? Nah, para sahabat yang mau pergi tadi ketika bilang kalian jangan sholat asar kecuali di suku Quraizo, ada yang memegang pendapat pertama seperti tadi pendapat kita, bahwasanya oh berarti memegang lafadznya, oh berarti sholat asar harus di Bani Quraizo, berarti sholat asar harus di Jakarta meskipun keluar waktu. Maka benar, mereka benar-benar sholat asar di Bani Quraizo meskipun itu udah malam. Nah, ternyata yang para kumpulan sahabat itu terbagi dua. Kelompok kedua memahami lafaz Rasulullah nggak seperti itu. Kelompok kedua memahaminya gini, itu tuh bukan gitu maksudnya. Maksudnya Rasul nyuruh cepet-cepet supaya ke Bani Quraizo, cepet-cepet sebelum asar Rasul sudah nyampe, supaya kita bisa sholatnya di sana. Kalau belum nyampe, sholatnya di jalan. Bisa nggak Pak dipahamin itu? Bisa kan? Ini zaman Rasul loh Pak. Rasulnya masih ada. Rasul yang ngomong. Sahabat ini sahabat Rasul yang paling paham ucapan Rasul. Ternyata terjadi perbedaan pendapat. Kabar ini sampai ke Rasul. Ya Rasul senyum. Ya Rasul senyum dan akhirnya Rasul tidak menyalahkan satu di antara dua kelompok ini. Dua-duanya benar. Yang pertama berpegang teguh kepada lafaz, ya, jangan sholat asar kecuali di Jakarta. Oh ya benar, berarti Rasul nyuruhnya sholat asar kalau udah nyampe Jakarta meskipun keluar waktu asar, dikodok lah, gitu kan. Kelompok kedua memahami maknanya, bukan gitu maksudnya. Rasul nyuruh cepet-cepet, ayo cepet kita perginya biar pas asar sudah sampai Bani Quraizo, biar pas asar sudah nyampe Jakarta, gitu Pak ya. Jadi ketika melihat perbedaan pendapat sudah, supaya ini menjadi keluasan kita. Betul memang nanti masing-masing memiliki murajjih, penguat dalilnya masing-masing, dan ini lumrah sekali. Ketika misalnya saya meyakini A, pasti saya juga memiliki dalil-dalil atau pendapat kenapa ini kuat, kenapa ini kuat, kenapa ini kuat, gitu ya Pak ya. Tapi juga kita tidak menafikan pendapat-pendapat yang lain, supaya akhirnya kita menjadi menjadi luas dalam berpikir ya Pak ya, supaya kita tidak akhirnya tidak sempit gitu ya. Memang nanti sedikit ambigu ya, kita bilang kita kan nabinya satu, nabinya Muhammad. Kenapa kemudian tata cara sholatnya beda-beda? Kenapa kemudian urusan Al-Fatihah aja bermasalah, ribet? Ada yang bilang ini baca, ada yang bilang enggak, basmalah juga ada yang bilang baca atau enggak, padahal nabinya satu. Ini seperti apa? Ya karena tadi, pertama dari segi lafadznya saja kadang menimbulkan interpretasi pemaknaan yang berbeda-beda. Belum lagi kalau ada dalil-dalil yang lain. Nah ini kita akan bahas terkait Al-Fatihah ya Pak ya. Tapi sebelum kita baca kitab aslinya dulu, ini kitab Fathul Qoribnya dulu ya. Warobi, dan yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat yang harus dilakukan ketika sholat adalah membaca apa? Al-Fatihah. Lihat. Au badaliha, atau membaca selainnya Al-Fatihah. Ya, buat siapa gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya. Ini ada banyak. Liman lam yahfazha, bagi orang yang tidak mampu atau belum mampu menghafalnya, atau dalam bahasa lain ini tidak harus hafal ya Pak, karena kan sholat juga kan tidak harus Bapak hafal ya, minimal di sini makan syaratnya ada penjelasannya.
walam yajid mulaqinan yulaqqinuha lahu wala mushafan yaqra'uha fihi. Ya, jadi maksudnya belum hafal Fatihah, itu maksudnya adalah dia tidak punya guru yang bisa ngajarin dia Al-Fatihah, atau ternyata memang dia tidak bisa ngelihat mushaf, belum bisa ngaji, gitu ya. Maka boleh Al-Fatihahnya diganti pakai yang lain. Jadi maksudnya bukan berarti nanti nggak wajib hafal Al-Fatihah ya Pak ya. Ya, kan agak ribet juga kalau bapak sholat kemudian kemana-mana bawa Quran gitu kan, kudu dibaca pas mau Allahu Akbar setelah baca doa kita Alhamdulillahirabbil alamin, ini kan nanti jadi ribet juga ya Pak ya. Nah, fardun kanati sholatu au naflan, baik sholatnya fardu ataupun sholatnya sunnah. Nah, di sini ditegaskan karena ini madzhab Imam Syafi'i, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Basmalah itu bagian dari surat ya Al-Fatihah. Kan ini madzhab Syafi'i. Nah, ini kan kita jelaskan di sini terkait perbedaannya. Nah, semua itu ini yang penjelasan tentang syurutul Fatihah Pak. Jadi dalam kita membaca Al-Fatihah itu ada beberapa syarat-syarat yang sebaiknya kita perhatikan, karena bagian ini rukun utama ya Pak ya. Jadi bapak-bapak yang mungkin masih belajar dan sebagainya nih, alhamdulillah kita ada guru ngaji, ada Al-Mukarram Ustaz Akram, ada Ustaz Barkun dan sebagainya gitu kan, itu bisa lah Pak belajar talqin ya, istilahnya musyafahah Al-Fatihah. Minimal itu Pak ya, minimal Fatihah. Kalau misalnya Bapak punya surat yang lain ternyata masih belum hafal dan sebagainya, minimal Al-Fatihahnya ya, karena ini rukun ya, ini rukun penting. Jadi supaya kita nanti ya minimal secara fikih sholatnya kita sah gitu ya Pak ya. Nah, di sini akan saja beberapa nih syurutul Fatihah. Ada ahada asyar, ada 11 Pak ya, kelihatan semuanya. Yang pertama, jadi kalau baca Al-Fatihah dalam sholat ini ya Pak ya, dalam sholat ayusmi'a nafsahu, minimal dirinya sendiri dengar ya. Jadi baca Al-Fatihah minimal diri sendiri dengar. Bismillahirrahmanirrahim, minimal kuping sendiri dengar gitu ya Pak ya. Ayusmi'a nafsahu in kana shahihas sam'i, ya kalau memang pendengarannya masih, patokannya pendengarannya masih sehat ya Pak ya. Jangan misalnya karena afan orangnya sedikit budak kemudian dia kenceng-kencengin, wah itu kan apalagi kalau jemaah ganggu yang samping. Jadi minimal dia sendiri bisa mendengar bacaan Fatihahnya, maka tidak dibenarkan cuman gerak-gerakin lisan. Ah, itu belum baca Pak namanya gitu ya. Atau sampai diam cuma dalam hati, wah itu apalagi gitu ya. Jadi minimal diri sendiri dengar gitu ya Pak ya. Wa ayyurattibal qiraah, merapikan bacaan, maksudnya ya bismillah dulu kemudian wa ayyuwaliyaha, terus menerus, nggak boleh difasel, nggak boleh di ada jeda. Ya udah kecuali jeda napas ya Pak ya. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim kemudian diam lama baru alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jadi imam kan bingung nanti makmumnya, ini lupa atau apa gitu kan ya. Wa ayyura'iya hurufaha, harap memperhatikan huruf-hurufnya, wa tasdidatiha al-arba'asyar, dan tasdid-tasdidnya yang ada 14. Nah, jadi sampai detail sekali Pak. Tasdid yang 14 itu jangan sampai lepas. Ya, bismillah. Di bismillahnya kan udah satu. Bismillahirrahman. Ada lagi tuh kasih kan, ar-rahim ada lagi kan? Nah, itu. Jadi sampai di sini harus benar-benar perhatikan. Gitu ya. Itulah kenapa di pesantren-pesantren Quran yang yang tradisional itu anak santri sebelum ngapal ini tuh digembleng ini talaki Al-Fatihah sampai 2 bulan 3 bulan Pak. Cuma Al-Fatihah doang gitu ya. Ya karena memang ini syaratnya berat ya Pak ya. Kembali gitu ya. Wa alla yulahina lahnan bighairu makna. Jangan sampai melakukan kesalahan di mana kesalahan tersebut bisa merubah makna. Ya, bisa merubah makna. Nah, itu maka dalam ngaji ya, itu kan ada kita sebut lahnun khafi.
dengan lahnun jali, kesalahan ringan dengan kesalahan fatal. Kesalahan ringan adalah kesalahan yang nanti tidak merubah makna. Contoh misalnya Rabbil alamin, kita dibacanya kan pakai ya, alamin, kemudian Bapak baca alamun. Itu ya secara makna sebenarnya nggak berubah ya Pak ya, itu hanya kaidahnya saja berubah gitu ya, itu nggak berubah maknanya gitu ya. Atau misalnya matnya harusnya 6 kemudian dibaca 2 harokat, itu lahnun khafi ya. Tapi nanti ada lahnun jali, ada yang kesalahan fatal yang kalau Bapak mengucap itu maknanya berubah. Bismillah pakai sa bukan pakai sa, nanti bismillah, wah itu maknanya jadi loncat sekali Pak, dengan dosa Allah. Wah, itu bismillah. Nah, ini tapi tidak berlaku buat yang memang lisannya ada yang sedikit cadel sa, kan ada ya memang yang beberapa di antara kita yang memang nggak bisa mengucap sa tapi sa, atau kelewatan gitu ya sya, tapi tetap ini harus terus dilatih sebagai wujud apa ya, bahwasanya dia berusaha mau belajar gitu ya Pak ya. Karena kembali gini, manusia itu defaultnya, settingan dasarnya memang nggak tahu. Maka ketidaktahuan itu menjadi unsur keringanan, nggak kena dosa kalau melakukan kesalahan. Jadi Bapak nggak tahu itu nggak masalah. Bapak melakukan sebuah tindakan dengan alasan tidak tahu, terlepas dari hukuman. Tapi, nah ada tapnya, bertahan dengan ketidaktahuan padahal Bapak punya potensi untuk mengembangkan diri, ini yang salah. Ya, apalagi zaman sekarang kayaknya nanti kalau Bapak berhujjah di hadapan Allah dengan alasan nggak tahu, itu kayaknya nanti sulit diterima. Ya, nanti Allah balik tanya, loh Bapak punya HP kenapa nggak dipakai buat nyari di Google? Kenapa nggak buat nyari di YouTube? Tinggal di dekat masjid kenapa nggak nanya Ustadz, nggak nanya ini? Jadi kadang jawaban kita kepada Allah, ya Allah saya nggak tahu hukum ini, itu nanti mungkin nggak diterima gitu ya, kecuali kalau memang kita tinggalnya di belahan hutan sana di mana gitu kan, itu mungkin diterima gitu ya Pak. Jadi sekarang karena ya dengan kemajuan teknologi, akhirnya apa ya, lafat-lafat atau excuse ya, alasan-alasan ketidaktahuan itu menjadi sempit atau menjadi sulit untuk diterima. Kitanya saja yang tidak mau nyari gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya apa? Wa alla yaqra'a bi qira'atin syaddatin mughayyiratil ma'na. Jangan membaca dengan bacaan yang syaddah. Jadi dalam apa ya, dunia qiraah kita kan misalnya mungkin lebih tahu ya, ada apa? Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyra, sampai ada qiraah 14 Pak. Jadi cara baca Quran itu ternyata ada macam-macam riwayatnya. Ada yang pertama kita paling masyhur qiraah sab'ah, 7 qiraah. Yang biasa di Indonesia itu qiraah hafs ya Pak ya. Ya mungkin Bapak pernah dengar wadduha walaili idza saji, pernah Pak? Ya, jadi kalau apa tuh alif bengkok ya kita nyebutnya. Jadi kalau Bapak ada ya tapi nggak ada titiknya ya, itu bisa dibaca he ya, nggak hanya di wadduha saja Pak. Cuma memang kadang contohnya wadduha karena paling banyak gitu ya. Nah itu salah satu qiraah lain. Nah kalau nanti di Al-Fatihah ada memang menemukan riwayat ya Pak ya, ada menemukan riwayat, tapi riwayat ini syaddah. Syaddah tuh beda sendiri dengan yang lain. Nah ini jangan dipraktekin, apalagi sampai merubah makna gitu ya Pak ya. Wa alla yubaddila lafzan bi lafzin akhar. Jangan sampai merubah satu lafaz dengan lafaz yang lainnya meskipun maknanya sama gitu ya. Misalnya karena pintar bahasa Arab, Ar-Rahmannya diganti dengan lafaz yang lainnya atau pakai Asmaul Husna yang lainnya, nggak apa-apa, yang penting sama-sama Asmaul Husna gitu kan. Bismillahil malikil kudus. Wah, jangan ya Pak ya. Wa ayyaqra'a ya kulla ayatiha, membaca semua ayat-ayatnya, wa minhal basmalah, termasuk bismillah ya, karena ini madzhab Syafi'i ya Pak ya. Jadi memang penekannya, dan ini apa ya, pengarangnya sengaja menekankan basmalah sebagai pembeda ya, karena memang di madzhab lain ada yang menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, bahkan sampai dia bukan bagian ayat Quran, hanya fasil, pemisah antar surat ya Pak ya. Nanti kita setelah ini kita bahas ya Pak ya. Wa ayyaqra'aha bil arabiyyah, Al-Fatihah wajib dengan bahasa Arab, berbeda dengan tadi takbir boleh diganti dengan bahasa lain. Tapi Al-Fatihah ayyaqra'aha bil arabiyyah wa la yatarjimu anha, tidak boleh diterjemahkan li fawatil i'jazi fiha,
Karena kalau diterjemahkan nanti apa ya, i'jaz Qur'annya atau mukjizat Qur'annya hilang, gitu ya Pak ya. Wa mithluha badalwa in kana Qur'anan, juga nggak boleh diganti dengan ayat lain meskipun Quran, gitu ya. Bi khilafi ma law kana dzikran au du'aan, berbeda kalau nanti digantinya pakai zikir atau doa, itu boleh nanti ada pembahasan selanjutnya, gitu ya. Tarjimu anhu ingdal ajzi anil arabiyah, maka boleh berbeda dengan kalau zikir atau doa Bapak nggak hafal sa rabbana atina fid dunya hasanah, gitu ya. Kemudian ya udah terjemahin pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, itu sah, gitu ya. Wa iqa'uha kulluha fil qiyam. Baca Al-Fatihahnya ketika dalam posisi berdiri. Buat orang yang sholatnya berdiri. Buat seorang yang sholatnya duduk, ya lagi duduk, bukan pas pindah ruku atau sebagainya. Gitu ya Pak ya. Ini terkait Al-Fatihah. Nah, kita masuk ke kitab yang lainnya Pak. Nih, supaya pertama terkait qiraatul basmalah. Nggak apa-apa ya Pak ya, gundul-gundul dikit ya Pak ya. Jadi gini, saya sudah ngasihnya siapa namanya, ya ringkasnya simpel segini aja nih sebenarnya. Nah, nih, kebaca ya Pak ya? Atau kurang besar? Bentar, afwan. Gini ya, kebaca. Jadi gini ya Pak ya. Perbedaan para ulama madhab dalam hal basmalah. Ini dalam hal basmalah. Basmalahnya aja ya Pak ya. Belum nanti Al-Fatihahnya buat makmum. Ini masih bismillahnya doang. Pertama, dalam pandangan Imam Malik tidak membaca basmalah, ya. Jadi basmalahnya nggak dibaca, baik sir atau jahar. Maksudnya mau dibacanya sir ya pelan atau jahar kencang, baik di Al-Fatihah atau surat yang lainnya, gitu ya. Al-Fatihah nggak baca, surat lainnya nggak baca, gitu ya Pak ya. Ini menurut mazhab siapa Pak? Imam Malik. Menurut mazhab Syafi'i yang mayoritas di Indonesia, gitu Pak ya, membacanya, jadi baca basmalah itu baik sir atau jahar, ya. Maksudnya ketika sholatnya sir, ya dibacanya sir. Ketika sholatnya jahar, dibacanya jahar, ya. Di Al-Fatihah dan lainnya, misalnya di awal setiap sholat wajib dibaca, gitu ya. Atau jadi waladhdallin amin, misalnya mau lanjut An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, itu ya Pak ya. Sedangkan dalam pandangan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad, membacanya di Al-Fatihah, ya. Jadi sunnah membacanya di Al-Fatihah dan yang lainnya dengan sir. Tapi kalau pas di surat lain, gitu ya. Makanya kalau di Mekah tuh mazhabnya nih Pak ya, Imam Ahmad kan, ya. Itu ke Imam Sudes, ya sebenarnya kalau meskipun kedengaran tidak baca, tapi disirkan ya Pak ya. Disirkan karena ini beliau berpegang pada ini. Ya. Imam Ahmad. Ya, jadi mazhab resmi selainnya ya. Mazhab resmi di Arab Saudi atau di Mekah ya ini Imam Ahmad, ya, Hambali. Maka beliau, para imam-imam Masjidil Haram itu bacanya sir. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan. Sama ketika surat juga seperti itu. Kenapa bisa berbeda ini ya? Padahal kembali tadi ya, kalau kan nabinya satu. Kok bisa beda gitu ya? Terkait cuman bacaan apa? Basmalah. Kita masuk ke ini ya Pak ya, kitabnya. Nih, saya ambilkan dari kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Bidayatul Mujtahid ini apa ya? Kitab yang dikarang oleh Ibnu Rushdi. Beliau ini memang mazhabnya Maliki ya Pak ya. Beliau mazhab Maliki. Kitab ini berisikan tentang perbedaan pendapat para ulama terkait fikih, dari bab toharo sampai bab terakhir, sampai bab tentang kodo, tentang hakim dan sebagainya. Di situ dicantumkan asbabul khilaf. Kenapa berbeda? Kenapa kok ulama ini megang ini, kenapa ulama ini megang ini? Gitu ya Pak ya. Nah, ini yang kita pengen tahu itunya. Apa sih penyebab mereka berbeda? Gitu ya. Jadi memang nanti di kitab ini ada, beliau mentarji ya, karena bagaimanapun ini adalah kitabnya mazhab Maliki, tetap beliau condongnya kepada mazhab Maliki. Ya gini, nggak ada yang netral Pak, bahasanya nggak ada yang netral, gitu ya, nggak ada yang netral. Dan memang kita harus berpihak kan Pak ya, kita harus berpihak, nggak ada yang netral gitu kan, nggak ada yang netral. Ya karena ya ketika mau Bapak bikin karya ilmiah kan pasti
condong kepada satu pemikiran dan Bapak kuatkan itu kan, itu akan jadi masalah ketika Bapak saya netral. Oh, itu kalau nanti di sidang skripsi atau tesis bermasalah, Pak. Gitu kan? Itu harus condong kepada satu pemikiran. Nah, kecuali di sini tadi ringkasannya yang tadi di slide-nya. Nah, ikhtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim. Mereka berbeda pendapat terkait bacaan bismillahirrahmanirrahim fiftitahil qiraati fi shalah, ya, di dalam membaca Al-Fatihah di dalam salat. Nah, famana adzalika, bahasanya mana'a ya Pak, pakai mana'a itu berarti melarang loh Pak, ya. Melarang itu kan berarti nggak boleh ya. Famana adzalika Malik fi shalatil maktubah jahran kanat aw sirran. Imam Malik melarang membaca bismillah di sholat fardu. Nah, di sholat fardu Pak, Imam Malik melarang membaca bismillah di sholat fardu, baik cara bacanya itu jahron, kenceng, atau siron. Udah, berarti Imam Malik kalau sholat fardu kagak baca bismillah, plek, deh, tuh ya. La fistiftahi ummil Quran, baik baca bismillahnya itu di ummil Quran, di Al-Fatihah, wala fi ghairiha minas suwar, ataupun di surat-surat yang lainnya. Tuh, jadi pandangan Imam Malik udah, kalau sholatnya adalah sholat fardu, maka Imam Malik melarang membaca bismillah, mau itu Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya. Coba ya. Tapi Imam Malik sedikit keringanan, wa ajada dzalika finnafilati. Tapi Imam Malik membolehkan membaca bismillah kalau sholatnya sholat sunnah. Nah, kembali, karena memang standar fardu sama sunnah itu harus ada beda, harus ada pembeda. Yang kita jelaskan kemarin, kalau sholat fardu wajib berdiri, sholat sunnah Bapak kuat berdiri boleh sambil duduk. Gitu ya Pak ya. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Ahmad. Nah, ini pendapatnya Abu Hanifah, Imam Tsauri dengan Imam Ahmad, yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli raq'atin sirran. Membaca bismillah ya bersama ummil Quran atau bersama Al-Fatihah di setiap rakaat, tapi cara bacanya apa? Sirron, pelan-pelan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, Imam Ahmad, ya, madzhab Imam Ahmad di Mekah sana, jadi bacanya sirron. Imam Sudais baca Pak, tapi pelan, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Wa qala Syafi'i, adapun pendapat Imam Syafi'i, yaqra'uha, baca bismillah, maka sini dengan lafaz wala budda, dan wajib fil jahri jahron, kalau sholatnya dibaca jahar maka bismillahnya dibaca jahar. Jadi misalnya selaku imam maka wajib dibaca. Kalau misalnya dia berpendapat madzhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, gitu Pak. Wa fi sirri sirran. Jadi madzhab Syafi'i ini berbeda kebalikannya ya Pak ya dengan madzhab Maliki. Dan luar biasanya Pak, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik Pak. Lihat Pak. Jadi ini hal yang lumrah sekali. Kita-kitanya aja yang ngaku-ngaku katanya pengikut madzhab Syafi'i, yang ngaku-ngaku pengikut madzhab Maliki, ribut debat. Lu guru muridnya aja santai-santai aja. Lu kalau mereka ngeliat kita, mereka mungkin ketawa-tawa. Lu ini apa tuh mereka pada ribut gitu kan? Gitu Pak. Jadi ini guru sama murid loh Pak. Dan ini dari sini kita belajar berbeda pendapat itu tidak masalah. Selama satu berlandaskan dalil yang benar, kedua mura'atul adab. Ini penting, jaga adab tentang bagaimana menyampaikan pendapat. Kalau itu berbeda dengan gurumu mungkin, kalau itu mungkin berbeda dengan temanmu mungkin, ini gak jadi masalah Pak. Imam Syafi'i itu mulazamah Pak. Mulazamah itu ngaji plek-plekan, ngaji total apa? Talaki langsung sama Imam Malik itu kurang lebih 13 tahun Pak. Sampai Imam Malik nyerah, saya udah nggak punya apa-apa tuh saya sampaikan, udah kamu cari guru yang lainnya. Oh dulu gitu Pak, kalau ngaji tuh sampai gurunya nyerah, mau ngajarin apa lagi gitu kan, udah selesai, kamu cari guru yang lainnya. Itu kurang lebih 13 tahun dari mulai usia Imam Syafi'i kecil, dan ternyata akhirnya berbeda pendapat kan Pak.
Ini dalam kasus yang ini aja Pak, masih banyak kasus-kasus ini memang berdebat. Dan ini hal yang lumrah sekali, tidak masalah, ya, tidak perlu diperuncing. Yang tumpul nggak usah diruncingin, ya, nggak usah diperdebatkan sesuatu yang sudah maklum ini, ya, coba ya. Wahia, nah maksudnya basmalah itu indau menurut Imam Syafi'i itu ayatun, adalah ayat min Fatihatul Kitab. Ya, wabi qala Ahmad wa Abu Thawr Abu Ubaid, ya. Jadi ini pendapat bahwasanya Bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah, itu juga diamini oleh Imam Ahmad. Hanya kemudian Imam Ahmad cara mempraktekannya beda. Kalau Imam Ahmad betul, Imam Ahmad sepakat bahwasanya Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Tapi Imam Ahmad mempraktekannya dibacanya siron, gitu kan? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i Pak. Nah, kan ribet kan? Ini guru sama murid Pak semuanya ya. Abu Hanifah ini yang tertua Pak, jadi dari usia muncul ya. Abu Hanifah tuh lahir tahun 79 Hijriah. Beliau masih disebut tabi'in ya Pak ya, karena ketemu dengan sahabat, masih ketemu sama sahabat. Nah, lanjut kemudian ada Imam Malik. Imam Malik tuh tahun 90-an lahirnya, kalau salah ya Pak ya. Kemudian Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama wafatnya Abu Hanifah, tahun 150. Maka Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Abu Hanifah, tapi ketemu sama muridnya. Dua murid utamanya ada namanya Yusuf sama Muhammad, gitu ya Pak ya, ngaji ke beliau juga. Nah, Imam Syafi'i lahir 150-an, 150 Hijriah. Kemudian ada Imam Ahmad lahir tahun 170-an Hijriah. Nah, Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i juga ngaji sama Abu Hanifah melalui muridnya. Gitu Pak ya. Jadi hal yang lumrah lah, perbedaan pendapat. Sedikit ya Pak ya. Nih, wasababul khilaf. Nah, ini sedikit ya Pak ya. Apa perbedaan pendapatnya atau kenapa sih mereka berpendapat? Pertama, ikhtilaful athar fi hadzal bab. Adanya banyak dalil yang kesannya Pak ya, kesannya saling bertabrakan. Ini kalau kesannya tuh berarti enggak ya Pak ya, atau kelihatannya. Kamu kok kelihatannya capek, kan itu bisa benar bisa enggak Pak ya. Jadi yang kelihatannya saling bertabrakan, ya. Nah, di sini hadis-hadisnya Pak. Jadi apa ya? Ayat-ayatnya sama atau hadisnya dari Rasul, tapi kemudian kok jadi berbeda ininya karena memang nanti ya interpretasinya berbeda-beda, gitu ya. Jadi gini, makanya nanti kadang kan kita suka kalau misalnya ada yang nyampein hukum gitu kan, kemudian kita suka iseng kan ya, hadisnya sahih enggak? Ah, seperti itu ya Pak ya. Hadisnya sahih enggak? Itu betul Pak. Menanyakan hadis sahih enggak tuh itu betul. Tapi kemudian masalahnya kita tahu hadis sahih kagak. Kadang yang nanya aja, lu apa Pak, maaf. Kalau ada yang nanya gitu, yang iseng nanya ke saya gitu dan sebagainya, kemudian saya bilang ini hadisnya sahih, padahal nggak sahih. Lu dia kadang ngaku-ngaku aja. Masalahnya kan kita kesannya biar kelihatan pintar gitu kan Pak. Nah kemudian bahkan hadis yang sahih saja Pak, itu nanti belum tentu bisa dijadikan dalil kalau nanti dia bertabrakan dengan hadis-hadis lain Pak. Yang tadi, yang riwayat tadi Pak, yang riwayat apa, jangan sholat kecuali di Bani Quraizoh, ini hadisnya sahih, lo ternyata kok interpretasinya beda-beda. Maka apa ya, mengistimbat hukum itu tidak sesimpel kelihatannya ayo kembali ke Quran dan hadis. Betul, kalimat ini betul, kembali ke Quran dan hadis ini betul, tapi kemudian cara kembalinya ini Pak yang ribet. Nah terus buat kita yang awam itu gimana? Cukup ikuti guru, pendapat guru yang mana hati kita nyaman, udah itu aja Pak, simpelnya. Ya tentu dengan kita misalnya melihat gurunya mungkin oh ini bagus, ini beliau dalilnya seperti ini, cukup itu. Kan tidak semua orang memiliki kewajiban yang sama. Kalau misalnya saya sodorkan, bapak-bapak wajib bisa baca ini sendiri Pak, oh nggak pada kerja Bapak, kan kasihan nanti yang maaf yang kerja di jalan dan sebagainya gitu kan enggak. Maka ini tugas para ulama. Nah tugas kita yang awam ya cukup bertanya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Itu mungkin bapak-bapak sekalian pembahasan kita terkait, ini masih basmalah ya Pak ya, nanti pekan depan mungkin akan kita lanjutkan terkait Al-Fatihah gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah supaya kita mudah luas dalam menyikapi
perbedaan. Dan ini bukan, kemudian di sini bukan forum untuk mentarjih ya Pak ya, untuk menguatkan satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Meskipun kita pakai kitab Madhab Syafi'i, tentu nanti di sini ada keterangan bagaimana apa ya, penguat dalil-dalil yang mereka gunakan. Itu saja Bapak-bapak sekalian untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam. Lupa baca basmalah ya. Nah, kalau Bapak ya, kalau lupa baca basmalah berarti kan kemudian ingat pas di ayat ketiga. Harus diulang Pak. Kalau Bapak megang madhab Syafi'i, gitu ya. Karena berarti kan nggak sempurna kan, gitu ya. Tapi kalau bahasanya mesti gini, kalau lupa kan berarti awalnya meyakini kan. Ya udah berarti kan emang dia udah patokan awalnya dia ala madhab Syafi'i yang bilang kalau basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Maka berarti harus diulang Pak. Bahkan kalau misal udah kelar pun, udah selesai pun, waladhdallin, selama Bapak belum ruku ya, itu harus ulang. Bahkan kalau Bapak lupa kemudian tidak ngulang, terus lanjut ruku, malah nggak sah sholatnya. Bapak sudah sadar lupa gitu kan, tapi ya males atau apa, ini kalau sholat sendiri ya Pak ya. Kalau misalnya jadi apa, jadi makmum nanti beda lagi kasusnya ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak lupa, kemudian inget tuh di tengah-tengah gitu kan, di tengah-tengah Maliki Yaumiddin gitu kan, tapi males gitu kan, lanjutin waladhdallin terus lanjut meruku, itu malah nanti nggak sah. Karena berarti kan Al-Fatihahnya nggak sempurna kan? Karena melewati apa? Bismillah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu adalah wajib dibaca. Gitu. Tapi Ustaz, boleh nggak tiba-tiba habis itu karena kita tahu hukum ini kemudian pindah mazhab? Nggak bisa Mas. Jangan. Ini nyari enaknya doang ini kayak gini. Mentang-mentang lupa, enggak. Saya pakai mazhab Maliki yang bilang apa baca bismillah nggak wajib. Ini yang nggak boleh, namanya talfit ya Pak ya. Apa nyari-nyari keenakan dalam bermadzhab, nyari yang paling ringan, nyari keenakan, ini nggak boleh. Gitu ya Pak ya. Nah, itu seperti Pak Haji mungkin. Itu saja mungkin Bapak-bapak sekalian untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf kepada DKM mungkin sedikit merepotkan, mungkin pekan depan kita pakai ini lagi ya. Ini karena cukup krusial ya kita membahas tentang ini gitu ya. Itu saja Bapak sekalian, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu. Assalamualaikum, Wali lagi ngapain Pak? Lagi beres-beres persiapan. Setelah kajian akan ada makan-makan. Makan bersama ya setelah kajian subuh ya. Setiap Sabtu dan Minggu ya di Masjid Al-Kausar ya. Masya Allah, luar biasa. Semangat Pak Wali. Amin. Takbir. Allah. Semangat Pak Wali. Bu, menunya apa Bu hari ini Bu? Itu apa ya? Nasi kuning, Nasi kuning ya. telur balado, Oh, ibu yang masak Bu? goreng tempe. Ibu yang masak? Iya. Alhamdulillah, enak ya Bu ya pasti ya. Semoga enak. Amin, pasti. Ya, Bib, gimana? Suka nggak Bib menunya? Kayaknya menu ini istimewa. Istimewa, Masya Allah. Jamaahnya nggak ke masjid. Masya Allah. Sangat rugi. Karena Pak Haji Wardi juga menikmati. Bikinnya Ini ada tuh mantap. bihun, ada telur balado, ada orek tempe dan juga pasti kerupuk. Masya Allah ya. Ya. Nasi kuning Bu Mukit dari Blok E apa ya? RT 8 ya Bu ya. Mantap. Assalamualaikum Pak Junedi, Pak De. Gimana nih pendapatnya untuk kajian rutin
kajian rutin pada subuh setiap Sabtu Minggu. Alhamdulillah banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Untuk kita semuanya. Semoga kita selalu berkah. Amin, 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 Allah, amin, amin. Moga lanjut tadi, Pak Junedi, mantap. Di setiap nafas, segala waktu, Masya Allah, Samson luar biasa. puja asmamu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi